Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Septian Syukri, di mana kali ini kita akan membagikan tips dan trik bagaimana caranya supaya insentif prakerja kita lancar dan mulus masuk ke rekening ataupun ke e-wallet kita teman-teman. Jadi ini adalah pemegang kartu prakerja gelombang ketiga, di mana dia mendapatkan 4 kali insentif tanpa ada gangguan dan masalah yang berarti. Kemudian satu kali, hasil insentif dari surveinya ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau mendaftar gelombang 9 atau berikutnya ini wajib diperhatikan yang menjadi syarat bagi teman-teman, agar kemudian nanti insentifnya bisa cair dan tak ada satupun kendala dan masalah-masalah yang berarti selama proses pencairan. Karena banyak, belajar dari pengalaman sebelumnya, banyak di antara teman-teman kita yang gelombang 1 sampai 8 yang sudah lolos kartu prakerja tetapi terkendala dengan pencairan insentif karena berbagai macam faktor teman-teman, berbagai macam masalah yang terjadi baik itu oleh, peserta prakerjanya sendiri maupun oleh website dari prakerjanya sendiri yang sering berubah-ubah kebijakan begitu ya teman-teman. Nah berikut adalah salah satu contoh, insentif yang memang tidak pernah ada masalah sama sekali, dalam kartu prakerja. Ini gelombang 3 dan, insentif 1, 2, 3 dan 4 cair di rekening tanpa ada masalah ditambah dengan insentif dari survei. Tentu teman-teman semua yang belum mendaftar prakerja ataupun yang sedang bergabung di gelombang dan sebagainya ketika sudah lolos nanti ingin mendapatkan insentif. Nah, insentif ini diinginkan juga cepat cair gitu, tanpa adanya kendala dan masalah-masalah yang dapat menghambat proses pencairan insentif kita atau bisa saja insentif kita gagal karena faktor-faktor tertentu. Nah, berikut teman-teman pengalaman yang bisa diberikan agar teman-teman bisa, lebih aware gitu ya, lebih hati-hati dalam, eee, program kartu prakerja, baik itu pendaftaran, gabung gelombang, setelah lolos, memilih, pelatihan dan lain sebagainya, kemudian dashboard-nya prakerja, kemudian sertifikatnya prakerja, kemudian insentif pencairan dan lain sebagainya, dan termasuk surveinya kepada teman-teman agar nanti dalam proses perjalanan teman-teman dalam kartu prakerja yang sudah lolos nantinya itu tidak akan menemukan kendala-kendala yang berarti ya teman-teman. Baik, nah kita coba dulu teman-teman, yang pertama adalah, teman-teman harus perhatikan yang pertama itu adalah NIK ya teman-teman, nomor induk keluarga. Nomor induk keluarga ini ada di bagian atas dari KTP teman-teman sendiri yang teman-teman daftarkan ketika kartu prakerja, ketika awal pendaftaran kartu prakerja. Dan NIK ini didaftarkan bersamaan dengan nomor kartu prakerja yang ada di atas lembaran kartu prakerja teman-teman. Nah, hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan di NIK ini adalah yang pertama kali adalah nomor induk keluarga atau NIK ini harus sama harus sama harus sama dengan nomor NIK yang tertera pada rekening. Yang harus sama dengan nomor NIK yang tertera pada nomor rekening kartu prakerja teman nantinya. Atau teman-teman menggunakan e-wallet contohnya, maka upgrade e-wallet itu harus menggunakan nomor NIK teman-teman yang didaftarkan di kartu prakerja. Kalau sempat ini berbeda, nomornya berbeda, nomor NIK antara kartu prakerja dengan rekening penerima insentifnya, maka secara otomatis insentifnya tidak bisa dicairkan, teman-teman, begitu. Lalu yang kedua, berkenaan dengan NIK ini adalah teman-teman itu ada masalah di mana saat pendaftaran kartu prakerja tidak sesuai antara NIK dan nomor kartu
kartu keluarganya. Ini banyak sekali masalahnya, teman-teman. Nah, padahal ini sudah kakaknya kakak terbaru, KTP-nya KTP terbaru, tetapi pada saat memasukkan nomor kartu keluarga itu tidak terdeteksi oleh sistem dari kartu prakerja. Ini penyebabnya, ini mau tak mau teman-teman harus mengkonfirmasi langsung ke Dukcapil, ke sistem pencatatan sipil daerah teman-teman masing-masing. Kenapa? Kemudian antara NIK dan juga nomor kartu keluarga yang teman-teman punya itu tidak sinkron gitu. Jadi solusinya harus disinkronkan antara sinkronkan antara NIK dan nomor kartu keluarganya. Lalu yang kedua masalahnya, yang kedua adalah teman-teman yang harus pertama kali teman-teman perhatikan setelah NIK ini adalah nomor HP teman-teman itu. Nah, nomor HP yang teman-teman daftarkan di kartu prakerja itu harus sama dengan nomor HP yang teman-teman daftarkan di e-wallet penerima insentif. Kalau teman-teman menggunakan e-wallet, kalau menggunakan rekening BNI, maka pada saat pendaftaran formulir online BNI itu nomor HP-nya harus sama dengan nomor HP yang teman-teman daftarkan di kartu prakerja. Dan yang paling penting adalah nomor HP teman-teman harus aktif sampai kartu prakerja ini selesai. Jadi tidak boleh nomor HP-nya itu mati atau nomor HP-nya digonta-ganti dan lain sebagainya. Itu harus teman-teman perhatikan ya teman-teman ya. Karena ini berkaitan langsung dengan pencairan insentif teman-teman. Jika nomor HP teman-teman terblokir dan sebagainya mati, walaupun sudah ada fitur pergantian nomor HP, tetapi kan proses pergantiannya juga lama teman-teman, dan juga butuh sinkronisasi data dari kartu prakerjanya itu sendiri gitu. Nah, tentu ini akan menghambat proses pencairan teman-teman. Bisa saja pencairannya dalam pengecekan, pencairannya dalam proses, atau bisa saja karena nomor HP teman-teman tidak sesuai antara e-wallet dan kartu prakerjanya, bisa saja insentif teman-teman gagal ya teman-teman, dan itu banyak teman-teman kita yang sudah mengalami itu. Lalu yang ketiga adalah masalah pelatihan. Pelatihan itu tidak kita fokusnya adalah kepada skill ya teman-teman ya. Jadi ingat, jangan hanya mengejar insentif. Kita harus fokus ke skillnya. Di mana kartu prakerja ini tujuannya adalah untuk meningkatkan skill kemampuan kita, yang tujuan akhirnya adalah setelah program kartu prakerja ini selesai, kita bisa untuk mencari kerja sendiri sesuai dengan skill yang telah kita punya saat pelatihan kartu prakerja. Oleh karena itu jangan kemudian ikut-ikutan. Oh, ini pelatihan yang paling bagus menurut teman kita. Oh, ini pelatihan yang paling cepat cair insentif dan lain sebagainya. Jangan teman-teman. Teman-teman pilih pelatihan yang memang sesuai dengan minat dan bakat teman-teman itu sendiri. Itu teman-teman. Kalau dikatakan ada pelatihan yang eh, eh, berfokus kepada sertifikatnya cepat muncul di dashboard, kemudian insentifnya cepat cair, itu teman-teman rugi. Kenapa? Ini kan uang negara yang diperuntukkan bagi warga negaranya yang membutuhkan untuk meningkatkan skill teman-teman. Jadi usahakan uang 1 juta rupiah yang diberikan oleh negara itu kepada kita itu betul-betul bisa meningkatkan skill kita. Jadi contohnya begini, kalau kita itu berminat di bidang kuliner contohnya, maka banyak sekali di platform pelatihan kartu prakerja itu yang menyediakan pelatihan-pelatihan yang berkenaan dengan bagaimana cara mendistribusikan produk, bagaimana caranya UMKM dan lain sebagainya. Kalau teman-teman berminat di YouTuber misalnya, menjadi seorang YouTuber yang handal dan profesional misalnya, ada di sana pelatihannya.
fokus kepada pelatihannya, sehingga teman-teman bisa meningkatkan skill teman-teman itu sendiri, gitu. Jadi jangan hanya fokus kepada uang insentif. Jadi harapannya adalah setelah program Kartu Prakerja selesai digulirkan, maka teman-teman bisa mencari kerja dengan skill dan kemampuan yang telah ditingkatkan pada saat pelatihan, teman-teman. Yang keempat, mungkin ini yang terakhir, adalah sabar. Sabar adalah kunci, teman-teman. Jadi memang ya, kartu prakerja yang namanya sistem kita tidak boleh tidak bisa kemudian mengatakan bahwa sistem ada sistem yang sempurna. Kita tidak bisa mengatakan yang seperti itu. Tapi yang perlu kita lakukan adalah sabar. Ketika teman-teman ada masalah dalam program kartu prakerja, sebelum solusinya ada, teman-teman sabar saja karena insentif yang diberikan pemerintah tidak akan mungkin tidak dicairkan jika teman-teman sudah melakukan pelatihan dan ikut webinar. Nah, satu lagi masalah webinar. Banyak di antara teman-teman kita yang memilih pelatihan yang tidak ada webinarnya. Kalau menurut saya, setelah saya cek, tidak ada pelatihan yang tidak ada webinarnya ya. Nah, webinar ini sangat penting teman-teman. Makanya di program Prakerja 1, 2, 3 itu tidak ada webinar ya. Nah, di gelombang keempat baru kemudian muncul webinar. Webinar ini penting. Itu komunikasi dua arah antara orang yang melatih kita dengan kita, orang yang membutuhkan pelatihan. Nah, ini akan lebih meningkatkan skill teman-teman tadi sesuai dengan poin ketiga, peningkatan skill dalam pelatihan teman-teman itu sendiri. Ada masalah dalam kartu prakerja, teman-teman harus sabar gitu. Harus sabar dan jangan putus asa. Insentif itu pasti cair, pasti akan dicairkan oleh pemerintah, oleh sistem kartu prakerja ini jika teman-teman memang sudah melakukan pelatihan dengan baik, kemudian mendapatkan sertifikat dan sertifikatnya sudah tersinkronisasi ke dalam dashboard dari kartu prakerja teman-teman itu sendiri. Nah, intinya berbagai macam masalah yang ada di dalam kartu prakerja itu ada tidak luput dari ketidaksempurnaan kita sebagai manusia, baik orang yang mau pelatihan maupun sistem prakerja itu sendiri, teman-teman. Jadi intinya bersabar dan setiap masalah-masalah yang ada di kartu prakerja selalu ada solusinya. Contohnya yang pertama, di gelombang 1, 2, dan 3 tidak ada pergantian nomor rekening sehingga insentif teman-teman terhambat. Maka sekarang sudah ada pergantian nomor rekeningnya yang disediakan. Lalu yang kedua, masalah nomor HP yang kemarin tidak bisa diganti, yang sekarang sudah bisa diganti. Nah, ini menunjukkan bahwa komitmen dari Kartu Prakerja untuk menyempurnakan sistemnya dan memberikan pelayanan secara prima dan terbaik kepada peserta Kartu Prakerja. Nah, bagi teman-teman yang belum mendaftar Kartu Prakerja sebelum program ini berakhir ya silahkan mendaftar, sangat banyak manfaatnya. Kita bisa maaf teman-teman, memupuk skill kita dan juga kita mendapatkan insentif di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita butuhkan ini. Nah, itu teman-teman. Jadi, kita banyak-banyak bersabar dalam menghadapi sistem. Kadang-kala yang namanya sistem, kita tidak semua daerah kemudian mempunyai jaringan internet yang baik begitu. Contohnya Jabodetabek dengan daerah yang ada di luar Jabodetabek itu beda sistem jaringan internetnya. Nah, ini salah satu pengaruhnya, teman-teman. Jadi, teman-teman harus lebih sabar, gali terus informasi-informasi berkenaan dengan Kartu Prakerja di website resminya Kartu Prakerja dan juga Instagram resminya Kartu Prakerja, teman-teman. Itu aja tipsnya. Kalau teman-teman sudah nicknya sama, nomor HP-nya sama, pelatihannya diikuti dengan baik, kemudian ikut webinar secara full time, tidak setengah-setengah, full time dari awal. Kalau dua jam webinarnya, 2 jam dari awal sampai akhir teman-teman ikut webinarnya dan teman-teman dapat skillnya, kemudian tidak ada masalah sama sekali, maka insentif itu akan cair secara sendirinya dalam proses dashboardnya teman-teman ya. Nah, dan yang terpenting adalah jangan lupa untuk update informasi. Nah, saya menyarankan update informasi di
hanya di prakerja.go.id, di Instagram resminya Kartu Prakerja, teman-teman. Karena setiap apapun yang terjadi di prakerja selalu diinfokan di Instagramnya tersebut. Karena setiap pembukaan gelombang juga diinfokan di situ, setiap ada masalah yang lain juga diinfokan di situ, dan komentar-komentar yang ada di Instagramnya itu juga bisa menjadi informasi bagi kita, karena setiap komentar alhamdulillah selalu dijawab oleh CS Prakerjanya. Itu aja sih teman-teman. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang sudah lulus bisa cair insentifnya, dapat pelatihan dan skillnya. Bagi yang belum mendaftar, silakan mendaftar karena sangat gampang sekali pendaftarannya. Dan bagi teman-teman yang sudah lulus, selamat mencari kerja teman-teman. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa untuk bertanya di kolom komentar apa aja yang perlu kita bahas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.